Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tiba di dalam ibadah harian kita, Kamis 16 Juni 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 7 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kepada kita, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 51 diklasifikasikan sebagai ratapan pribadi, di mana satu suara berseru kepada Tuhan untuk memohon pembebasan dari situasi yang mengancam jiwa, yaitu di dalam kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud atas pengambilan Batsheba. Latar belakang sejarah untuk Mazmur 51 ini ditunjukkan melalui peristiwa di mana Daud yang tinggal di Yerusalem mengamati Batsheba, istri salah satu dari jenderal militernya, dari atap rumahnya yang sedang mandi, sementara pasukannya berperang melawan orang Amon. Kemudian dia melakukan hubungan intim dengannya, dan kemudian dia bersekongkol untuk membunuh suaminya Uria di dalam pertempuran. Ketika Nabi Nathan berhadapan dengan Daud atas peristiwa ini, satu-satunya pengakuan Daud adalah, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Dan Mazmur 51 ini sebagai bagian sisa dari kata-kata Daud untuk menyatakan pengakuan dosa Daud dan permohonan keampunan daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudariku, pemazmur memulai di dalam ayat 1 sampai ayat 2 dengan 4 permohonan kepada Tuhan, yakni kasihanilah, hapuskanlah, basuhlah aku, bersihkanlah aku. Seruan ini memperkenalkan suatu bahasa tentang pembersihan yang mengalir di dalam seluruh Mazmur sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Pemazmur mencari pembersihan dari pelanggaran dan kesalahan dan dosa. Ketiganya adalah kata yang paling umum digunakan di dalam Alkitab Ibrani untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan terhadap Tuhan dan kemanusiaan
dan sering ditemukan di dalam hubungan yang saling berkesinambungan atau yang paralel. Bapak Ibu saudara-saudariku, masing-masing dari kata ini memiliki akar dari makna dasarnya, yaitu pelanggaran, yang berarti melawan atau memberontak. Dari kata kejahatan yang berarti membungkuk dan menggelintir. Dan dari kata dosa yang berarti melewatkan sasaran atau tujuan. Bapak Ibu saudara-saudariku, sifat hakiki Allah adalah landasan permohonan pemazmur di dalam hal ini, sebagai alasan yang mungkin akan didengarkan dan diindahkan. Kata kasih setia yang dikatakan atau disebut di dalam kata hesed, dan kata rahmat yang melimpah yang disebut dalam kata raham, itu menggambarkan beberapa gambaran bagi kita. Hesed adalah kata yang memiliki hubungan antara dua pihak dari satu perjanjian. Seperti hubungan antara Tuhan yang membuat perjanjian dengan Abraham, yang dapat kita temukan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Kemudian seperti Allah dan umat Israel yang mengadakan hubungan perjanjian di Gunung Sinai. Bapak Ibu saudara-saudariku, kata rahmat dalam Mazmur 51 ayat 1 berasal dari akar kata kerja yang disebut dengan raham, yang bentuk kata bendanya dikatakan dengan rehem yang berarti rahim. Nah, rahmat Tuhan ini terkait erat dengan konsep cinta rahim, cinta yang dirasakan seorang ibu untuk anaknya yang belum lahir atau yang masih berada di dalam rahim atau kandungan sang ibu. Dan kata-kata dalam Mazmur itu ditujukan hanya kepada Allah. Dosa yang dilakukan terhadap manusia sebagai dosa terhadap Allah juga. Itu yang kita dapati di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Dan pemazmur di sini dihancurkan oleh dosa dan kesalahannya, dan akhirnya memohon kepada Tuhan untuk memperoleh pemulihan. Bapak Ibu saudara-saudariku, ada banyak jemaat Tuhan yang berbagi kehancuran yang sama seperti itu, baik melalui pendengaran firman atau khotbah, maupun melalui tindakan pengakuan kesalahan atau pertobatan atau hal-hal yang lainnya. Namun hal yang paling utama yang harus kita ingat dan harus kita hidupi adalah kasih setia dan belas kasihan yang melimpah dari Tuhan selamanya untuk kita. Seperti kasih ibu yang tiada habisnya untuk anaknya. Tuhan yang adalah kasih abadi tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli apa kata kesalahan yang lahir dari kita. Kasih yang teguh dan belas kasihan yang berlimpah tidak hanya menyembuhkan kita dari noda dosa, tetapi juga dari kebohongan, ketidakberhargaan dari kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan dan bermohonlah atas semuanya itu daripada Tuhan sendiri. Maka Tuhan kita akan memberikan segala pengampunan dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 161 ayat yang pertama. Kami honang dukang
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami memperoleh berbagai berkat yang berlimpah bagi kami. Dan semuanya itu Bapa, kami peroleh dari setiap pekerjaan dan karya tangan-Mu yang Engkau nyatakan dan Engkau sempurnakan di dalam kami. Oleh karena itu kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala hidup kami, dan apapun yang akan kami jalani di dalam aktivitas baru yang akan kami mulai pada hari ini. Agar semua yang akan kami jalani itu Tuhan, tetap berada di dalam tuntunan dan perlindungan daripada kasih setia-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mengetahui apa yang akan kami hadapi di dalam hari-hari kami yang akan kami lewati dalam satu hari ini. Namun kami yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dan menjauhkan kami daripada dosa. Sebagaimana yang diberitakan di dalam firman-Mu, tangan-Mu di dalam kekuatan yang sungguh mulia akan menyelamatkan kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang telah mengintip hidup kami untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa dan ke dalam kematian. Tuhan, kami bermohon kepadamu, biarlah kiranya hidup kami selalu dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar dalam apapun yang kami rencanakan, kami katakan dan kami kerjakan, bahkan kami lakukan di dalam setiap hari-hari kami, semuanya itu menjadi bagian yang mulia, yang berkenan di hadapan-Mu, yang patut dan layak kami persembahkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami yang berserah diri ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang menetapkan segala rancangan-rancangan yang terbaik yang Kau aturkan bagi kami seluruh jemaat-Mu. Ampunkan kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.